Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran 6, kelas 5 SD. Kegiatan pembelajaran pada PB 6 adalah: pertama, bahasa Indonesia, menyusun cerita dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu. B, menemukan ide pokok masing-masing paragraf. Kemudian SBDP-nya, menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita. Yang ketiga, IPA, menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Untuk kompetensi yang dikembangkan siswa adalah: pertama, sikap. Diharapkan siswa memiliki rasa percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. 2, pengetahuan. Menentukan ide pokok bacaan, menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Yang ketiga, keterampilan. Mengamati gambar cerita, membuat gambar cerita, dan membuat cerita berdasarkan gambar. Next, tujuan pembelajaran kali ini adalah: yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Kemudian yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Yang ketiga, dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Di sini ada foto teman kalian, ketua kelas Rama, sudah menyelesaikan tugasnya membuat model hewan vertebrata dan membuat alat peraga sederhana. Berikutnya kalian lihat halaman 51. Kita baca. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Silakan kalian amati dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Sepertinya ada cerita yang saling sambung menyambung menjadikan satu cerita yang utuh dari Edo di pembelajaran 1 Edo ke rumah Pak Rudi, sampai di pembelajaran 6 ini Edo membersihkan kandang kelinci. Nah, untuk kreasi berikutnya, amatilah dengan cermat gambar di atas, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Minimal 3 paragraf ya. Sebelum menulis cerita, mari tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Masih di halaman 51 juga, kalian lihat di buku kalian, itu ada tabel untuk membuat ide pokoknya. Nah, di sini Pak Guru kasih contoh ya. Paragraf pertama. Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi. Ingat pelajaran pertama? Nah, kita ambil ide pokoknya dari situ. Kemudian, paragraf kedua, kandang kelinci Pak Rudi terletak di belakang rumah. Kalau ini silakan kalian membuat sendiri. Ini hanya sebagai contoh. Boleh kalian ambil atau boleh kalian mempunyai ide yang lebih bagus untuk dijadikan ide pokok. Kemudian yang paragraf ketiga, Edo membantu membersihkan kandang kelinci. Ingat ya, minimal 3 paragraf. Ya. Kalau kamu mau membuat berikutnya lagi, silakan. Ini Pak Guru kasih contoh untuk paragraf keempatnya. Edo membersihkan sisa makanan kelinci. Kemudian paragraf kelima, kandang kelinci yang bersih menjadikan kelinci sehat. Ya, seperti gambar yang tadi. Di halaman 52, nah, kalian
diberikan tugas untuk mengembangkan ide pokok yang sudah kalian buat menjadi sebuah cerita yang menarik. Silahkan ditulis di buku. Ya, kalau tadi sudah kita tuliskan ide pokoknya, selanjutnya kalian mengembangkan ide pokok itu menjadi sebuah paragraf. Nanti dijadikan satu menjadi sebuah cerita yang utuh. Jangan lupa tulislah dengan tulisan yang jelas dan rapi ya. Untuk halaman 53. Ayo membaca. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Nah, silakan kalian baca gerak kupu-kupu ini. Kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Kalian diberikan bacaan, kalian baca dengan cara seksama, kemudian kalian tuliskan pada tabel di buku kalian masing-masing. Halaman 54. Membandingkan hewan vertebrata dengan avertebrata. Hewan vertebrata, ada hal yang dibandingkan dan penjelasannya. Kemudian hewan avertebrata juga ada hal yang dibandingkan dan penjelasannya. Ya, kalau kalian lihat dari sebelah kiri, ini adalah hasil karya teman-teman kalian. Ya, ada yang produk pertama, ada yang membuat burung, ada yang membuat model kanguru. Di sini ada yang membuat sapi, mungkin idenya menjelang Idul Adha. Mudah-mudahan sapinya ini nggak dipotong, karena kalau dipotong kasihan karena ini dari kardus. Kemudian ini ada kanguru warna ungu, dan ini sangat bagus gajahnya. Dan ini adalah produk dari lilin, kura-kura ya. Kalau kura-kura termasuk apa ya? Vertebrata atau vertebrata? Nah, termasuk vertebrata karena kura-kura termasuk dalam reptil. Kemudian untuk hewan avertebrata. Nah, di sini juga ada hasil karya teman kalian yang terdiri dari plastisin. Ini ada siput, ini juga ada siput merah. Kemudian ini hasil ada yang cacing, ada cumi-cumi mungkin ya, cumi-cumi. Dan ini ada teman kalian yang membuat ada siput, cacing, cumi-cumi, dan ini sepertinya belalang atau apa nih? Kalajengking. Ya. Ada hal yang dibandingkan. Satu adalah tulang belakang. Penjelasannya, hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Yang kedua, gerakan. Gerakan hewan vertebrata itu biasanya lincah dan cepat, ya. Kemudian cara bergerak hewan vertebrata, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Adapun hewan avertebrata, hal yang dibandingkan tulang belakang. Penjelasannya, tidak memiliki tulang belakang. Kemudian gerakannya lambat. Kemudian cara bergeraknya, untuk hewan avertebrata berpindah tempat dengan cara merayap atau menata. Untuk terbang itu untuk serangga. Nah, di sini ada klasifikasi hewan vertebrata dan avertebrata dari sumber www.gurupendidikan.co.id. Nah, di sini ada vertebrata bagian kiri, ada berdarah panas dan ada hewan yang berdarah dingin. Di mana yang berdarah panas itu seperti mamalia. Mamalia itu hewan yang menyusui ya, kayak beruang, harimau. Kemudian untuk bird-nya itu burung. Ini ada burung unta, ada burung merak. Sedangkan cold blood yang berdarah dingin itu ada ikan, ada salmon, ikan mas,
Kemudian di reptil, turtle, ada kura-kura, ada krokodil, buaya. Sedangkan di amfibi, katak. Kemudian vertebrata atau invertebrata, ada yang dengan tangan dan tanpa tangan. Yang dengan tangan ada yang 3 pasang tangan, ada semut, ada kecoa, kemudian ada with more than 3 pairs, ada yang lebih dari 3 pasang tangan, ada kalajengking dan ada laba-laba. Sedangkan tanpa tangan di sini ada cacing tanah, ada lintah ya. Nah, kemudian ada yang tidak seperti cacing, tapi namanya cacing sini, flukeworm. Ya, itulah ya gambarannya. Kemudian di halaman 55 kalian tuliskan bagaimana sikap dan perilakumu terhadap hewan kesayangan. Tuliskan di bukumu. Ya, kalau kamu memiliki hewan kesayangan, misalnya ada kucing atau ikan yang akuarium, nah, apa ya sikap dan perilaku kalian terhadap hewan kesayangan? Ya, tuliskan di buku kamu ya. Nah, di sini ada satu lagi tugas kalian, menuliskan di kolom komentar masing-masing 5 hewan yang termasuk vertebrata atau avertebrata. Silakan ya. Dipilih dari sini 5 hewan yang vertebrata dan 5 hewan yang avertebrata. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih dan selamat belajar. Jika kamu punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kalian dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.